Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medina yang beriman, dalam video ini kami mengangkat kisah yang jarang diketahui namun sangat menyentuh hati. Kemana perginya air bekas memandikan jenazah Rasulullah SAW. Berdasarkan riwayat sahih dari para ulama besar seperti Ibnu Sa'ad, Al-Baihaqi dan lainnya, video ini akan membawa Anda menyelami detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah, proses mandinya, hingga bagaimana sahabat begitu menghormati bahkan air yang menyentuh tubuh beliau. Saksikan kisah spiritual dan sejarah ini sampai akhir. Semoga menggugah cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Madinah, kota yang dulu dipenuhi cahaya wahyu dan suara tawa para sahabat, hari itu terasa asing. Langitnya murung, seolah langit pun sedang berduka. Udara berhenti bergerak, seperti ada sesuatu yang berat menggantung di atas bumi. Orang-orang berjalan dengan langkah pelan, mata-mata memerah, sebagian sembab oleh tangis yang dipendam. Tak ada yang berani bersuara lantang. Bahkan anak-anak pun yang biasanya berlarian di sekitar Masjid Nabawi, kini duduk diam dalam pelukan orang tua mereka. Ada yang merintih pelan, ada pula yang hanya menunduk menatap tanah. Pagi itu, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, sebuah kabar yang selama ini tak ingin mereka dengar akhirnya datang. Rasulullah telah wafat. Beberapa hari sebelumnya, keadaan Nabi memang terlihat semakin lemah. Beliau berpindah-pindah dari rumah para istri hingga akhirnya menetap di rumah Aisyah, istri tercinta. Disitulah beliau mengalami detik-detik terakhir kehidupannya. Meski tubuh beliau lemah, lidahnya tak henti berzikir. Nafasnya pendek-pendek, namun kata "ummati, ummati" masih sempat terucap dari bibirnya. Di tengah sakit yang menyesakkan dada, yang beliau pikirkan adalah umatnya. Aisyah menuturkan, di akhir hayatnya, Rasulullah bersandar di dadanya, sementara tangannya memegang siwak, berusaha membersihkan gigi sebagai bagian dari sunnah fitrah, bahkan menjelang maut. Lalu terhentilah nafas itu. Tidak ada suara, tidak ada peluit kematian, hanya keheningan dan tangisan yang meledak dari dada Aisyah yang menyaksikan langsung detik wafatnya sang cahaya. Tangisan Aisyah menggema di rumah. Para sahabat yang berjaga di luar rumah pun mendengar. Ali bin Abi Thalib, yang selama ini menjadi perisai di medan perang, mendadak lututnya lemas. Ia terduduk, menangis. Tak bisa berkata apa-apa. Matanya merah, napasnya tercekat. Utsman bin Affan yang biasanya tenang dan teduh, hanya diam terpaku. Pandangannya kosong, tangannya gemetar. Ia berjalan tanpa arah seperti orang yang kehilangan akal. Abdurrahman bin Auf menunduk. Ia menangis keras, seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Umar bin Khattab, sang singa padang pasir, justru marah. Ia mencabut pedangnya dan berteriak, "Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi seperti Musa yang kembali setelah berbicara dengan Allah. Siapa yang mengatakan beliau mati, akan kutebas lehernya." Sementara itu, orang-orang mulai berkumpul. Tangisan mulai terdengar dari berbagai penjuru. Suara lirih tapi terus membesar, seperti angin gurun yang menggeram dari dalam bumi. Madinah benar-benar menangis. Di tengah kekacauan itu, Abu Bakar As-Siddiq datang dari rumahnya di luar kota.
Ia mendengar kabar dan langsung mengendarai kudanya menuju rumah Aisyah, putrinya sendiri. Dengan langkah cepat, tapi penuh tenang, ia masuk ke kamar Nabi SAW. Dilihatnya tubuh sahabat terbaiknya terbujur diam, tidak lagi bergerak. Ia membuka selimut dari wajah Nabi SAW. Didekatkannya wajahnya, lalu diciumnya kening yang dingin itu. Dan di sanalah, dengan suara parau, Abu Bakar berucap, "Engkau tetap indah, hidup maupun wafat. Demi Allah, Allah tidak akan mematikanmu 2 kali. Kini engkau telah wafat, sebagaimana para nabi sebelumnya telah wafat." Ia keluar. Melihat orang-orang masih kacau, Umar masih berteriak, maka Abu Bakar pun berdiri tegak dengan suara yang tenang, namun menggetarkan jiwa. "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Namun barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati." Lalu ia membacakan ayat yang seperti turun ulang ke hati setiap orang yang hadir. Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Quran Surat Ali Imran ayat 144. Umar terjatuh. Setelah langit Madinah menyaksikan kepergian manusia terbaik, satu pertanyaan besar menggema di antara para sahabat. Siapa yang layak menyentuh jasad suci Nabi terakhir untuk terakhir kalinya? Bukan hanya perkara siapa yang bisa, tapi siapa yang pantas. Rasulullah SAW bukan manusia biasa. Ia adalah kekasih Allah. Ia adalah orang yang jika bicara, wahyu turun. Jika melangkah, bumi diberkahi. Maka tak seorang pun berani sembarangan memandikannya, meskipun itu kewajiban terakhir sebelum penguburan. Sebuah malam yang sunyi menyelimuti rumah Aisyah. Para sahabat terdekat berkumpul. Mereka menunduk, saling pandang dalam diam. Suasana penuh haru dan ketegangan. Tapi dari tengah-tengah mereka, suara lembut namun pasti keluar dari mulut Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak seorang pun yang memandikanku selain keluargaku." Dan saat itu mereka sadar, pilihan sudah ditetapkan oleh beliau sendiri semasa hidup. Malam itu, sekelompok kecil sahabat masuk ke kamar Aisyah, yang juga menjadi kamar tempat Nabi SAW wafat. Ruangan itu sederhana, berdinding tanah liat dan beratap pelepah kurma. Tapi malam itu, ruang itu menjadi lebih suci dari Ka'bah sekalipun. Karena di sanalah tubuh Rasulullah SAW terbujur diam, menanti dimuliakan. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia adalah orang pertama yang memandikannya. Tangannya gemetar, tapi ia menguatkan diri. Setiap tetes air yang menyentuh tubuh Nabi SAW, ia usap dengan penuh cinta dan air mata. Al-Abbas, paman Rasulullah, ikut membantu. Bersama 2 anaknya, Al-Fadl dan Qutham, mereka bergantian menuangkan air dari kendi ke atas tubuh Nabi SAW. Satu sahabat lagi ikut hadir, Usamah bin Zaid, anak angkat yang sangat dicintai Nabi SAW. Tangannya juga bergetar, tapi ia menahan tangisnya agar tidak jatuh di atas tubuh yang suci itu. Syukron, pembantu setia Nabi SAW, turut membantu. Ia yang selama ini melayani Nabi dalam diam, malam itu diberi kehormatan langit untuk menyentuh tubuh yang dimuliakan. Dan satu nama yang hampir terlupakan, Aus bin Khawali, seorang Ansor yang dekat dengan keluarga Nabi SAW.
ikut serta atas izin dan kepercayaan dari para sahabat. Mereka bertujuh, 7 tangan yang terpilih, 7 hati yang dipenuhi cinta dan ketakutan, karena mereka tahu mereka sedang menyentuh jasad manusia paling mulia di seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan dalam keadaan berpakaian. Selendang tipis menutupi tubuhnya. Mereka tak berani menelanjangi beliau. Malu, takut, hormat. Bahkan setelah wafat pun, rasa segan itu tetap menyelimuti mereka. Air dituangkan perlahan, hangat, bersih, diambil dari sebuah wadah besar yang disediakan di rumah Aisyah. Ali memiringkan tubuh beliau ke kanan, lalu ke kiri, membersihkan bagian-bagian yang masih ada sisa debu atau keringat. Tangannya menyentuh tubuh yang tak lagi bernyawa, namun ia merasa seolah ruh itu masih di situ, masih hangat, masih bercahaya. Ia menangis. Air matanya jatuh dan menyatu dengan air yang mengalir di tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepanjang prosesi itu, aroma kasturi memenuhi ruangan. Tidak ada satupun minyak wangi yang digunakan. Tapi Allah menurunkan kehormatan bagi tubuh nabinya. Bau harum itu datang dari tubuh Rasulullah sendiri. Ketika prosesi mandi selesai, air yang telah menyentuh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih tertampung. Tidak dibuang, tidak disiram ke tanah. Setelah jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikan, kain kafan putih pun membungkus tubuhnya dengan penuh kehormatan. Namun ada satu hal yang belum selesai. Air yang telah menyentuh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air yang sebelumnya jernih, kini telah bercampur dengan keberkahan. Air itu bukan lagi sekadar air, ia telah menjadi saksi dari sentuhan terakhir para tangan yang mencintai. Ia telah mengalir di tubuh yang penuh wahyu. Ia telah menyentuh kulit yang pernah dipeluk Jibril, yang pernah sujud di atas tanah demi umat ini. Di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha, air itu tidak dibuang. Tak seorang pun berani menuangkannya ke tempat pembuangan biasa. Air itu seakan memiliki ruh dari cinta, ruh dari adab, ruh dari keberkahan yang tak bisa diukur dengan logika dunia. Ali bin Abi Thalib menatap air yang tersisa. Perlahan ia berlutut. Matanya sembab, wajahnya mendongak seperti meminta petunjuk dari langit. Kemudian ia berkata dengan suara lirih, "Tanah inilah tempat beliau wafat. Maka biarkan air ini kembali ke bumi, di tempat yang akan menjadi rumah terakhirnya." Dibuatlah lubang kecil di sudut ruangan. Tanah itu digali dengan tangan bukan alat, seolah-olah mereka tak ingin besi menyentuh tanah yang akan bersentuhan dengan tubuh Nabi. Air itu yang telah menyentuh kulit dan rambut Rasulullah dituang perlahan ke dalam lubang itu. Tidak ada tumpahan, tidak ada cipratan, tidak ada suara keras. Semuanya dilakukan dengan kelembutan, dengan cinta yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Satu persatu para sahabat menyaksikan. Air yang tadinya membawa kehidupan, kini dikembalikan ke bumi. Bukan karena najis, bukan karena tak berguna, tapi karena ia layak bersatu dengan tanah yang akan menyentuh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam itu, Madinah menjadi saksi bagaimana air suci dikembalikan kepada bumi dengan cara paling mulia. Hari-hari berikutnya, jasad Nabi dikebumikan tepat di tempat beliau wafat. Di kamar Aisyah, di atas tanah yang sama tempat air itu ditanam. Maka air itu bukan lenyap. Ia tersimpan di bawah tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi bagian dari tanah itu. Tanah yang kini tak lagi biasa. Tanah itu telah minum dari air yang menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanah itu kini menjadi tanah paling suci di muka bumi setelah Ka'bah. Dan ketika para sahabat berdiri di sekitar liang lahat itu, mereka tahu di bawah sana ada air
ada cinta, ada tubuh yang diberkahi. Syukron, pembantu Nabi yang paling setia, mengambil secarik kain bekas Rasulullah SAW dan membungkus sedikit dari tanah yang terkena air tadi. Ia menyimpannya selama hidupnya dan berkata, "Ini adalah tanah yang telah bersentuhan dengan air mandi Nabi. Aku akan simpan hingga aku mati." Dan memang, ketika Syukron wafat, tanah itu dikuburkan bersamanya, seolah ia membawa serta jejak air terakhir yang menyentuh tubuh cahaya. Langit pun bersaksi, bumi pun diam, tapi sejarah mencatat bahwa bahkan setetes air yang menyentuh tubuh Nabi tidak dibuang sembarangan. Ia dimuliakan, sebagaimana beliau dimuliakan. Kini, lebih dari 1400 tahun berlalu. Tak ada yang tahu persis bagaimana bentuk air itu kini. Tapi kita tahu bahwa ia masih ada di sana, tertanam dalam tanah, menyatu dengan debu, menempel pada dinding makam, menjadi saksi keabadian cinta umat kepada nabinya. Setiap peziarah yang berdiri di raudah, setiap doa yang dibisikkan ke arah makam Nabi SAW, setiap salam yang dikirim dari seluruh dunia, semua terhubung secara ruhani dengan air itu. Air yang pernah menyentuh tubuh manusia paling mulia dan dikembalikan kepada tanah dengan penuh cinta dan adab. Wahai hati yang sedang menonton video ini, tidakkah kita belajar dari para sahabat bahwa bahkan air, jika menyentuh Rasulullah SAW, menjadi mulia, dimuliakan, dan disucikan? Maka bagaimana dengan hati kita yang mengaku mencintainya? Apakah kita menjaga hati kita sebagaimana para sahabat menjaga setetes air yang membasuh beliau? Jika para sahabat tak tega membuang air itu, tidakkah kita juga tak tega membuang sunnahnya? Akan tiba satu hari, hari ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil. Hari ketika manusia berdiri bertelanjang kaki di padang mahsyar, ketakutan, haus, putus harapan. Tapi di tengah itu semua, ada satu tempat yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kesturi, Telaga Al-Kautsar. Di sanalah Rasulullah SAW berdiri, dengan tangan beliau sendiri, memberikan air kepada umatnya yang datang ke arah cahaya. Air itu mungkin berasal dari sungai surga, tapi bagi sebagian kita, air itu terasa seperti air yang dahulu pernah menyentuh jasad suci beliau. Air bekas memandikan Rasulullah SAW yang dahulu ditanam dalam tanah mulia, kini kembali menjadi air yang menyelamatkan umatnya. Maka jangan putus asa. Jika hidupmu belum sempurna, jika dosamu masih membungkus, jika hatimu masih penuh gelisah, karena yang mencintai Rasulullah SAW dengan jujur akan bertemu dengannya. Setiap orang akan dikumpulkan bersama siapa yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila engkau mencintainya, meski hidupmu belum semulia para sahabat, meski amalmu tak seberapa, kau akan dikumpulkan bersamanya di telaga itu, di syafaat itu, di surga yang dijanjikan. Maka kembalilah ke titik awal, tempat kecil, sederhana, di bawah kubah hijau Masjid Nabawi itu. Disitulah air bekas memandikan jasad suci Nabi SAW ditanam. Di tanah itu,
cinta pertama dunia kepada langit bertunas. Di tanah itu, mimpi para pecinta tumbuh. Di tanah itu, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai rindu dan mengakhiri tangis. Tempat itu bukan hanya makam, bukan sekadar ruang. Ia adalah awal dari pertemuan terakhir. Dan setiap langkahmu ke sana, setiap salam yang kau bisikan, setiap selawat yang kau lafazkan adalah janji bahwa suatu hari nanti kau akan berdiri di hadapannya dan ia akan menyambutmu dengan senyum yang pernah membuat para sahabat tak berkedip. Ummati, ummati. Umatku, umatku yang datang menemuiku meski belum pernah melihatku. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, tulis komentar, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe untuk konten menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Allahu a'lam bishawab.